Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama yang paling utama, marilah kita panjatkan puja beserta puji syukur kita kehadirat Ilahi Rabbi, yang mana telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, di antaranya nikmat iman dan Islam. Salawat beserta salam mari kita curah limpahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW. Baiklah, yang saya hormati Bapak Beni Susaini MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Administrasi Pendidikan dan teman-temanku yang saya banggakan. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membuat video mengenai kepala sekolah sebagai supervisor. Baiklah, yang pertama saya akan bahas tentang pengertian kepala sekolah dan supervisor. Nah, yang pertama yaitu pengertian kepala sekolah. Kepala sekolah itu merupakan pimpinan di lembaganya. Nah, sehingga ia harus mampu memimpin lembaga tersebut menuju kondisi yang lebih baik dan juga berkualitas dalam melaksanakan proses pembelajaran yang telah dirancang untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Nah, seorang kepala sekolah itu juga harus memiliki kemampuan untuk mengenali perubahan yang terjadi serta mempersiapkan masa depan yang lebih baik di tengah dinamika globalisasi. Selain itu juga, kepala sekolah bertanggung jawab atas kelancaran dan keberhasilan seluruh pengaturan serta pengelolaan, baik secara formal kepada atasan maupun secara informal kepada masyarakat yang mempercayakan anak-anak untuk belajar di sekolah tersebut. Yang kedua yaitu pengertian supervisor. Nah, supervisor itu adalah orang yang melakukan supervisi, yaitu proses pengawasan dan pembinaan yang bertujuan untuk meningkatkan mutu dan kualitas suatu kegiatan, khususnya dalam konteks pendidikan. Secara etimologis, istilah supervisi berasal dari bahasa Inggris, yaitu supervise, yang artinya mengawasi, atau dari gabungan kata super, yaitu atas, dan vision, yaitu melihat. Sehingga supervisi berarti melihat atau mengawasi dari atas. Dalam dunia pendidikan, supervisor biasanya adalah kepala sekolah, pengawas sekolah, atau guru senior yang bertugas melakukan pembinaan dan juga pengawasan terhadap guru dan tenaga kependidikan lainnya agar proses pembelajaran berjalan secara efektif dan juga berkualitas. Yang kedua yaitu saya akan membahas tentang peran kepala sekolah sebagai supervisor. Sebagai supervisor, kepala sekolah terlebih dahulu mengamati permasalahan atau hambatan yang dihadapi guru selama proses pembelajaran. Hal ini bertujuan agar supervisi dan bimbingan yang diberikan dapat diterima serta dijalankan dengan baik oleh guru, sehingga dapat menumbuhkan profesionalisme dalam menjalankan tugasnya. Nah, dengan demikian, pelaksanaan supervisi menjadi proses yang membangun bagi setiap guru yang supervisi. Pelaksanaan supervisi menjadi proses yang membangun bagi setiap guru yang disupervisi. Melalui hasil pengamatannya terhadap guru, kepala sekolah dapat memberikan bantuan pemecahan masalah dengan terlebih dahulu melakukan seleksi dan juga identifikasi, baik terhadap kelebihan maupun kekurangan yang dimiliki guru. Nah, kelebihan yang telah ada dapat dikembangkan, sementara kekurangannya yang ditemukan itu dapat diatasi agar kualitas mengajar guru semakin meningkat. Kepala sekolah selalu berpegang pada prinsip supervisi yang positif, sehingga kelemahan guru adalah akan teridentifikasi secara alami tanpa harus dicari-cari. Pendekatan supervisi yang demikian akan menimbulkan rasa senang dan juga nyaman pada guru yang disupervisi, karena mereka mendapatkan bantuan profesional yang benar-benar dibutuhkan. Tidak ada unsur pengawasan yang bersifat mempermalukan atau mencari-cari kesalahan, sehingga guru dapat menerima supervisi dengan sikap terbuka dan termotivasi untuk terus berkembang. Yang selanjutnya yaitu tugas dan tanggung jawab kepala sekolah sebagai supervisor. Yang pertama itu melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap guru dan juga staf. Nah, maksudnya adalah kepala sekolah itu bertugas membina dan mengawasi guru serta staf secara berkelanjutan untuk memastikan proses pembelajaran berjalan sesuai dengan standar yang ditetapkan.
Yang kedua yaitu membantu guru dalam mengembangkan profesional dan metode pembelajaran. Nah, sebagai supervisor, kepala sekolah berperan aktif dalam mendukung pengembangan profesional guru, termasuk peningkatan keterampilan dan juga pengetahuan dalam metode pembelajaran. Yang ketiga yaitu mengatur dan mengelola proses pembelajaran sesuai dengan kurikulum. Kepala sekolah bertanggung jawab mengkoordinasikan dan mengelola seluruh proses pembelajaran di sekolah agar sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Yang keempat, menyediakan fasilitas dan media pembelajaran yang memadai. Untuk mendukung proses belajar mengajar, kepala sekolah itu harus memastikan tersedianya fasilitas dan juga media pembelajaran yang memadai. Yang kelima yaitu membina hubungan kerjasama antar guru dengan instansi terkait. Kepala sekolah berperan membangun dan memelihara hubungan kerjasama yang baik antar guru, staf, serta dengan pihak luar seperti instansi pendidikan dan juga masyarakat. Yang terakhir yaitu saya akan membahas tentang fungsi kepala sekolah dalam supervisi pengajaran. Yang pertama yaitu mengamati dan menilai proses pembelajaran di kelas. Nah, maksudnya adalah kepala sekolah itu melakukan observasi langsung di kelas untuk mengamati pelaksanaan pembelajaran. Dengan pengamatan ini, kepala sekolah dapat menilai efektivitas, metode pengajaran, dan interaksi guru dan juga dengan siswa, sehingga dapat mengetahui aspek yang perlu diperbaiki atau dikembangkan itu yang mana. Yang kedua, yaitu memberikan bimbingan dan solusi atas masalah pembelajaran. Nah, setelah mengamati proses pembelajaran, kepala sekolah itu memberikan bimbingan dan juga arahan kepada guru untuk mengatasi permasalahan yang ditemukan. Pendekatan ini bersifat membantu dan juga membangun, bukan menghakimi, sehingga guru merasa didukung dalam meningkatkan kualitas pengajarannya. Yang ketiga yaitu melakukan evaluasi dan tindak hasil supervisi, yaitu kepala sekolah tidak hanya mengamati dan memberi masukan, tetapi juga melakukan evaluasi terhadap perkembangan hasil supervisi. Tindak lanjut berupa pelatihan, pendampingan, atau perbaikan. Metode pembelajaran yang dilakukan agar perbaikan yang diinginkan benar-benar terwujud. Yang keempat yaitu mendorong peningkatan mutu guru dan pembelajaran. Fungsi utama supervisi adalah mendorong guru untuk terus meningkatkan profesionalisme dan juga mutu pembelajaran. Nah, kepala sekolah ini sebagai supervisor berperan sebagai motivator dan juga fasilitator pengembangan dan kompetensi guru demi tercapainya tujuan pendidikan yang optimal. Nah, dari penjelasan tersebut dapat kita simpulkan bahwa kepala sekolah sebagai pimpinan di lembaganya memiliki peran strategis yaitu sebagai supervisor yang bertanggung jawab dalam membina, mengawasi, dan mengembangkan kualitas proses pembelajaran di sekolah. Sebagai supervisor, kepala sekolah tidak hanya melakukan pengawasan, tetapi juga memberikan hubungan dan dukungan kepada guru agar meningkatkan profesionalisme dan mutu pengajaran secara berkelanjutan. Kepala sekolah harus mampu mengenali permasalahan yang dihadapi guru, melakukan evaluasi, serta memberikan solusi yang membangun dengan pendekatan yang positif dan tidak menghakimi. Mungkin hanya itu penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.